Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, yang semoga Allah selalu rahmati kita, semoga Allah selalu berikan kesehatan kepada kita, dan semoga Allah selalu berikan iman yang mengantarkan kita kepada kebaikan, iman yang mengantarkan kita kepada surganya Allah, iman yang mengantarkan kita kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran tentang pendidikan agama Islam dengan tema dengan judul Bersatu dalam Keragaman dan Demokrasi. Demokrasi di dalam Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Nanti silakan anak-anakku sekalian untuk mencatat Quran Surah Ali Imran ayat 159 di dalam buku yang nanti itu akan dipoto lalu dikirim di classroom. Nanti akan Bapak kirim linknya. Yang artinya Quran Surah Al Imran ayat 109 adalah, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ayat Quran Surah Ali Imran ayat 159 ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW ketika memenangkan peristiwa Perang Badar, di mana Perang Badar itu pertarungan Furqan, pembeda antara kebaikan dan kebatilan, di mana Rasulullah SAW dengan pasukan yang berjumlah 313 dimenangkan oleh Allah melawan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Allah menangkan dengan jumlah terbunuh dari kaum Quraisy itu ada 70 orang, dan yang tertawan ada 70 orang. Sehingga saat itu Rasulullah SAW beserta para sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, dan lain-lainnya dimintakan pendapat oleh Rasulullah SAW dalam bentuk syura. Kenapa? Karena tidak ada ayat atau wahyu yang turun bagaimana melakukan atau bagaimana menyelesaikan terhadap 70 tawanan yang ditaklukkan oleh kaum muslimin pada Perang Badar. Salah seorang sahabat yang bernama Umar radhiyallahu an, beliau memberikan usul. Usulnya adalah bahwa ke-70 tawanan itu alangkah lebih baiknya dibunuh. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang ingin membinasakan agama Islam di muka bumi ini. Lagi pula tujuan mereka untuk berperang itu, kalau tidak ingin membinasakan kaum muslimin, artinya mereka sudah siap mati. Lalu kata Umar, untuk menyikapi siapa yang harus membunuh mereka, maka perintahkan saja para muhajirin yang berkaitan dengan mereka. Misalnya Umar membunuh keluarganya Khattab, dari keluarga Khattab, suku Adi yang ikut perang, yang tertawan di 70 orang itu. Abu Bakar membunuh keluarganya, dan seterusnya. Agar itu menjadi pelajaran besar bagi kaum kafir, bahwa mereka ketika mereka berperang dengan kaum muslimin, maka tidak ada celah dan tidak ada ampunan kecuali mereka harus dibunuh. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu an dan Rasulullah SAW mempunyai pendapat yang berbeda. Dalam musyawarah itu Rasulullah dan Abu Bakar lebih condong untuk memaafkan mereka dengan cara tebusan. Nah, salah satunya tebusannya itu adalah membayar sekian harta yang mereka miliki
atau jika mereka tidak mempunyai harta di Mekah, maka mereka wajib untuk mengajarkan kepada minimal 10 anak kecil dari kota Madinah untuk bisa belajar baca tulis. Dalam syura itu Rasul beda pendapat dengan Umar, Umar beda pendapat dengan Abu Bakar, tetapi intinya adalah Rasul tidak mengambil keputusan sendiri. Padahal Rasul adalah seorang nabi yang apabila beliau berucap A, maka seluruh sahabat mengatakan A. Yang apabila Rasul mengatakan B, maka seluruh sahabat mengikutinya. Tapi tidak dilakukan oleh Rasul. Kenapa? Karena syura adalah bagian dari ajaran Islam dalam hal terlalu banyaknya kebaikan yang didapatkan dari hasil syura. Kebaikan tentang saling menghargai, kebaikan dalam hal saling memberikan tukar pikiran, kebaikan dalam hal terjadinya dialog antar sahabat, antar kelompok di sana, terjadi tukar pikiran, dan mudah-mudahan itu mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, itu. Padahal Rasul bisa memutuskan dan sahabat pasti mengiyakan, tapi Rasul tetap menginginkan untuk itu dimusyawarahkan. Maka turunlah ayat tadi untuk menguatkan pendapat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu. Sehingga syura atau musyawarah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Berkaitan dengan ayat Quran surah Ali Imran ayat 159. Tidak hanya Al-Quran yang mensyariatkan, yang memberikan syariat tentang betapa syura atau musyawarah itu adalah bagian dari ajaran Islam, tapi juga hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat daripada Rasulullah SAW. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah itu adalah orang yang selalu ketika ada permasalahan memusyawarahkannya dengan para sahabat. Nah, walau hal-hal itu kecil, apalagi besar, selama tidak ada wahyu yang memerintahkan. Jadi catatannya, musyawarah itu akan selalu dilakukan oleh Rasul selama tidak ada wahyu atau hadis yang keluar, wahyu yang diturunkan atau hadis yang disampaikan oleh Allah melalui ilham kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul selalu mendiskusikannya, bermusyawarah dengan para sahabat untuk memutuskan setiap perkara. Bahkan Rasul itu pernah, anak-anak sekalian, dalam musyawarah itu beliau mengikuti pendapat para sahabat. Padahal pendapat Rasul itu lebih baik. Misalnya dalam peristiwa perang Uhud, ketika orang-orang Quraisy ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar, maka orang-orang Quraisy kembali berangkat dengan hampir 3.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasul kumpulkan para sahabat di dalam masjid dan mereka berdiskusi, bermusyawarah. Rasul di dalam musyawarah itu menyampaikan bahwa alangkah baiknya kalau kita bertahan di kota Madinah. Lalu kita membuat barisan di kota Madinah, mempersiapkan peperangan di kota Madinah, sehingga apabila Quraisy datang, kita para laki-lakinya bisa menahan gemburan mereka dengan kekuatan kita, dan para istri itu ibu-ibu mukmin di belakang bisa membantu menyiapkan makanan, membantu menyiapkan peralatan senjata, membantu orang-orang yang terluka, membantu menyemangati kaum muslimin dalam berperang dan lain sebagainya. Tetapi para pemuda muslim yang kebetulan mereka ini tidak ikut dalam peristiwa perang Badar, lalu mereka menginginkan sekali untuk ikut, untuk merasakan dahsyatnya
peperangan melawan orang-orang Quraisy, sehingga mereka mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau kami para pemuda ini menginginkan untuk langsung berhadapan." Nah, itu. Dalam diskusi itu akhirnya setelah beberapa pendapat dikeluarkan, beberapa hal disampaikan, sehingga diputuskanlah bahwa oke, kita akan menyerang, juga akan keluar dari kota Madinah untuk menghadapi orang-orang Quraisy di Uhud, sekitar 7 sampai 9 kilo dari kota Madinah. Ketika Rasul selesai bermusyawarah, lalu beliau masuk ke dalam rumah beliau, menyiapkan baju perang beliau, menyiapkan segala hal untuk berperang. Lalu orang-orang tua dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu dan lain sebagainya, lalu menyampaikan kepada para pemuda Islam yang bersemangat tadi, pemuda Muslim yang bersemangat. Kata para sahabat yang lebih senior, apakah kalian tidak melihat bahwa Rasulullah sebetulnya ingin atau menginginkan untuk berperang di dalam kota Madinah? Kenapa kalian bersikeras terhadap pendapat kalian dan mengalahkan pendapat Rasulullah SAW? Sehingga para sahabat tadi lalu sadar dan terpikir, oh iya, ternyata Rasulnya menginginkan perangnya di kota Madinah, tidak ingin di keluar kota Madinah. Akhirnya mereka mendatangi Rasul kembali setelah Rasul sudah siap dengan baju perangnya. Kata mereka, "Ya Rasulullah, amun pian hendak, kalau pian menginginkan untuk berperang di kota Madinah, kami mendukung apapun keputusan pian ya Rasulullah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak layak bagi Rasul menyelisihi musyawarah tadi, dan beliau sudah memakai baju perangnya untuk lalu menanggalkannya sebelum Allah memenangkan beliau dalam perang Uhud atau Allah mewafatkannya dalam perang itu. Nah, itu artinya ketika syura atau keputusan musyawarah itu sudah ditetapkan, diyakini dan setujui oleh semua pihak, mana yang berpendapat A, B, C, D lalu dikumpulkan dalam satu pendapat yang ini sudah menjadi keputusan syura, maka pantang bagi kaum muslimin untuk menyelisihinya. Begitu anak-anak sekalian. Sehingga terjadilah perang Uhud. Dari peristiwa syura atau musyawarah tadi, anak-anak sekalian. Nah, oleh karena itu, kepada anak-anakku sekalian yang semoga Allah selalu rahmati dan Allah sayangi, dari peristiwa ini menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ternyata musyawarah itu adalah bagian dari Islam. Musyawarah itu adalah bagian dari syariat yang dijalankan dan diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan sistem demokrasi? Apakah demokrasi itu sama dengan musyawarah? Ulama berbeda pendapat tentang ini. Sebagian ulama dalam demokrasi itu keputusan hasil itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Berbeda dengan syura. Syura itu adalah perbedaannya. Dan nanti di situ ada persamaannya. Perbedaan syura adalah keputusan yang diambil itu dari rakyat juga, dari kalangan internal itu yang diputuskan oleh rakyat itu, dan hasilnya tentu untuk rakyat juga tentu. Tetapi yang membedakan adalah asasnya, dasarnya. Kalau demokrasi itu asas atau dasarnya itu adalah memang murni dari rakyat. Tapi kalau syura itu asasnya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis serta pendapat para salaf, pendapat para sahabat. Yang apabila itu tidak ada, lalu syura itu tadi mengaitkan kepada hukum Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau misalnya hukumnya itu masih belum ada, misalnya bayi tabung belum ada, maka dalam syura itu tetap mencarikan dalil yang berkesesuaian apakah ini boleh atau tidak di dalam Islam. Tidak hanya menggunakan akal semata lalu meniadakan Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, berikutnya anak sekalian, nanti Bapak kirim beberapa link, beberapa materi tentang pendapat ulama terhadap demokrasi dan syura. Nanti silakan kalian simak baik-baik, di dalamnya nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpul, terakhir dikumpul minggu depan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.